Ya, berdoa mulai. Kemudian Egi Juliana. Ada. Nih Egi kemarin di sini alfa berapa kali ya? Nih nanti coba lihat kesepakatan kelas di sini. Di sini ada kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Lihat bahwa harus disiplin. Harus disiplin itu dalam arti mematuhi segala peraturan yang berlaku di sekolah. Seperti ini apa? Berarti sudah melanggar peraturan. Paling tidak kalau tidak berangkat itu membuat surat. Ya nanti Egi coba diperbaiki dan ibu yakin kamu pasti punya alasan untuk itu. Kamu pasti punya alasan mengapa terkadang tidak berangkat tanpa adanya keterangan. Semuanya tahu ya tentang kesepakatan kelas kita ya? Oh. Ya, ya ini. Alhamdulillah yang lain sudah berangkat semua. Terus tadi pagi piket. Aku. Hebat. Merupakan pokok pikiran itu berapa? Ibu. Ya, Amila coba pilih. Menurut Amila ini sesuai dengan pokok pikiran itu berapa, Amila? Pikiran yang ketiga. Pokok pikiran yang ketiga. Betul sekali, luar biasa ya. Kalian ternyata masih memahami materi pada pertemuan yang lalu. Dan yang terakhir adalah pokok pikiran yang keempat. Ini negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nanti untuk ini biar lebih jelas ya. Untuk materi pada hari ini yang akan kita bahas. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Ini nanti kita akan membahas tentang kedaulatan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal, ada kaitannya dengan materi yang sudah dipelajari pada yang lalu. Nanti harapannya setelah mempelajari materi kedaulatan ini, kalian dapat memahami hakikat dan teori kedaulatan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini tujuannya ya. Ini kompetensi dasarnya. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara. Yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu menunjukkan sikap dan tanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Yang ketiga, mampu memahami ketentuan tentang hakikat dan teori kedaulatan negara. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama ini, melalui pembelajaran discovery learning dengan memiliki sikap sesuai profil pelajar Pancasila, kalian dapat mengamati, mendiskusikan, dan menyimpulkan tentang hakikat dan teori kedaulatan dengan menggunakan literasi atau bahan bacaan dan mengembangkan kolaborasi, kreativitas, kritis, dan komunikatif dengan benar. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian memahami. Baik, kita mulai.
Sudah boleh tertawa. Fokuskan pada diri kalian masing-masing. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Duduk di kursi dengan tegak. Tangan di paha masing-masing. Ayo bersama-sama. Masih tetap memejamkan mata. Tarik nafas yang dalam, sedalam-dalamnya. Tenang, mata masih terpejam. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan nafas yang masuk melalui hidung. Kemudian lepaskan nafas perlahan-lahan. Dan sadari nafas yang keluar. Kita ulangi sampai 3 kali. Dalam. Sekarang apa yang kalian rasakan setelah melaksanakan teknik stop tadi? Gimana? Lebih tenang ya? Tenang, fresh, dan lebih fokus. Ya, lebih fokus ya. Jadi siap ya mengikuti materi pada hari ini? Ya. Tentang hakikat dan teori kedaulatan. Sumber untuk belajar kelompok 1 kemarin berdasarkan pemetaan menyukai gambar-gambar atau secara visual. Ini kelompok 1. Nanti bisa melihat gambar yang ada di depan. Kalian coba diskusikan dengan temannya, cari hakikat dan teori kedaulatan. Buka buku paketnya semua dan buku catatannya. Diberi waktu 15 menit untuk diskusi dan nanti menunjuk salah satu perwakilannya untuk presentasi maju ke depan. Siap ya? Nih, kelompok 2. Kelompok 2 ini kemarin berdasarkan pemetaan menyukai gaya belajar dengan auditori. Nah, nanti kalian sama mencari hakikat dan teori kedaulatan, diskusikan dengan temannya, kemudian nanti hasilnya dipresentasikan, diberi waktu 15 menit untuk mendiskusikannya. Jelas ya? Silakan buka buku paket dan buku catatannya untuk mencatat apa yang perlu didiskusikan. Ayo buku catatannya buka semua. Yang ini kelompok 3. Kelompok 3 kemarin dari pemetaan menyukai kinestetik. Begitu ya kan Pak? Cari lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 dan 4. Ya, tepuk 5. Semuanya ikut tetap 1, 2, 3. Semua bahagia. Yang berikut kelompok 3. Silakan maju ke depan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok. Saya awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nursanti dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang teori kedaulatan rakyat. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu Saya awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebuah pemegang kekuasaan tertinggi rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu 1688 sampai 1755 dan J.J. Rousseau 1712 sampai 1778. Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat diantaranya sebagai berikut: 1. J.J. Rousseau, 2. Johannes Alpesius, 3. John Locke, 4. Montesquieu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Buka kesempatan untuk anggota kelompok lain yang akan bertanya. Silakan, ya ini Mas Egi mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Juliana dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, jelaskan mengenai teori kedaulatan rakyat dan bagaimana praktiknya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa Mbak Jessi mau menjawab sendiri atau anggota kelompoknya ini harus ikut berpikir? Siapa yang mau menjawab dari anggota kelompok sini? Apa Bella ya? Bella mau maju? Ya silakan sini maju depan. Menjawab apa tadi yang disampaikan oleh anggota kelompok 2. Maju sini Bella. Sini mic-nya sini. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Beberapa praktik kedaulatan rakyat di Indonesia yakni: 1. Turut serta dalam pemilihan kepala negara atau daerah. 2. Menyusun program untuk masyarakat melalui permusyawarahan. 3. Menyediakan ruang bagi masyarakat untuk membantu banyak partai politik demi mendukung demokrasi. Ya ini jawaban dari kelompok 3 atas pertanyaan kelompok 2. Bagaimana ciri negara yang sistem kedaulatan rakyat? Di sini bermacam-macam jawaban sudah diberikan. Bagaimana ini kelompok 2? Apa yang disampaikan oleh kelompok 3? Apakah sudah cukup puas atas jawabannya? Cukup? Anggota yang lain sudah cukup? Cukup? Iya. Kalau begitu kita anggap sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Tepuk tangan. Ini pengertiannya. Berasal dari bahasa Arab daulah yang artinya adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kemudian macam-macam teori kedaulatan ini ada berapa macam? Ada 5. 5 ini apa saja? Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, terus apa lagi? Kedaulatan negara, apa lagi? Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum. Terakhir? Kedaulatan rakyat. Dari macam-macam teori ini, kalian nanti diminta mampu menyebutkan
pengertian teori-teori itu, kemudian tokoh pelopornya. Tadi yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Artinya kekuasaan tertinggi di tangan Tuhan. Biasanya berupa ajaran-ajaran dari Tuhan secara langsung yang wajib ditaati oleh manusia. Coba tadi ada yang masih ingat? Tokoh teori kedaulatan Tuhan siapa cung yang bisa? Tuh, ada yang tahu? Ada yang tahu tokohnya siapa? Ya, Widya. Siapa Wid? Thomas Aquinas. Betul ya? Ya, betul sekali. 100 buat Widya. Kemudian untuk teori kedaulatan raja, ini kekuasaan tertinggi di tangan raja beserta keturunannya. Itu mereka yang paling berkuasa. Bahkan rakyat itu harus menghamba kepada raja. Tokohnya siapa tokohnya? Ada yang tahu? Aku Ya, Raymond. Jin Bodin. Jin Bodin. Ini bukan Bodin yang itu ya. Aku Iya, namanya Jin Bodin. Ini pelopor teori apa? Kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan terakhir, teori kedaulatan rakyat. Ini hasil kesimpulan materi kita pada hari ini. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah jelas? Kalau jelas, nanti di rumah kita akan memberi penugasan. Penugasannya apa? Mohon dicatat nih tugasnya. Nih, mencari sifat pokok kedaulatan dan bentuk-bentuk kedaulatan. Itu dicari di rumah berdasarkan kelompok ini. Nanti hasil diskusi yang tadi sudah disampaikan, dikumpulkan sesuai dengan gaya belajar kalian tadi, yang visual, auditori, yang kinestetik. Nanti yang visual boleh gambar-gambar bentuknya, kemudian yang auditori boleh format laporan atau rekaman suara, atau yang senang menyanyi boleh dengan lagu juga boleh. Misalnya juga lagunya kedaulatan boleh ya. Kemudian yang kinestetik, nah ini kinestetik kan kalian sudah pernah membuat bentuk video apa? Canva, TikTok sudah diajari ya. Jadi nanti membuat satu hasil diskusi tadi dalam bentuk tadi video kinestetik itu berupa Canva atau TikTok. Nanti kalian boleh bebas berekspresi seperti apa, tentu sesuai tema materi yang ada ini. Kemudian kalau memang kalian sudah memahami materi pada hari ini, Bu Yeti akan mencoba mengukur, ini asesmen ya, mengukur pengetahuan kalian atas materi yang sudah kita peroleh pada hari ini. Bisa dibagikan ini atau dibantu. Ya, udah selesai, diulang. Yang nomor ini diulang, yang nomor 1 diulang, yang mana? Yang mau yang mana? Diulang, kan bagian di sini. Ayo kalau sampai tidak, kalian yang tekan berarti terus semua 100. Jakia 100. Cecilia juga sama ini 100. Amila juga sama 100. Muhammad Jibni 100 dikurangi 50. Aduh, ini Mas Jibni ngelamun terus ya. Nanti kalau belum paham di rumah belajar lagi ya Mas Jibni ya. Raymond, wah ini Raymond kosong semua. Nanti Raymond sama Jibni di rumah belajar lagi. Yang lain alhamdulillah nilainya bagus-bagus, mencapai nilai yang sempurna. Tepuk tangan untuk kita semua, ayo. Nih,
Silakan kita tutup mata pelajaran hari ini dengan pimpin doa oleh tuan-tuannya. Doa akhir hajat. Silakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, supaya tetap belajar apa tadi? Siap. Di sini tetap. Ready. Sini tetap semangat. Kita kembali pada minggu yang akan datang. Kita diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.